Nah, kita lanjutkan dengan yang berikutnya. Bentuk apa namanya fungsi lain. Sekarang kalau tadi adalah fungsi polinomial, kemudian fungsi trigonometri, nah, sekarang fungsi rasional ya, nah, kebalikan dari ini ya, integral dari kebalik, bukan integral ya. Ambilnya y sama dengan ln ya dari fungsi x. Ini bukan x ya, boleh x. Kalau ln x langsung super x ya. Jadi kalau ln x turunannya super x ya. Tapi kalau ln dari x, jadi ln turunkan ke x, hasilnya super x ya, langsung ya. Tapi kalau ini fungsi x, jadi bisa x kuadrat, bisa x pangkat 1000, bisa sinus kosinus, bisa x pangkat sekian lain ya hasilnya. Jadi kita bisa y aksen atau biasanya ditulis dy dx, boleh begitu ya, itu aturan Leibniz ya. Ini hasilnya adalah turunan dari ini adalah d dari ln, saya tulis agak lengkap begitu, dx biasanya aturannya tulisannya sedikit keriting ya, tapi nggak apa-apa, biasanya ditulis y aksen gitu ya. Ini hasilnya adalah ln turunannya adalah seper fungsi x ya, kali turunannya yang dalam kurung yaitu fungsi aksen x, begitu. Nah, jadi kita lihat di sini, atau kita tulis dengan fungsi aksen x dibagi fungsi x ya, seperti ini. Dengan demikian maka kita bisa narik kesimpulan kalau ini kita integralkan, hasilnya akan menjadi semula ya. Jadi integral dari fungsi x di mana ada turunannya ya, integral dari seper fungsi x dx, itu hasilnya adalah di sini ln dari fungsi x ya. Jadi kalau integral dari per atau ya pembaginya rasionalnya yang di bawah ini fungsi x, tapi di sini ada fungsi aksen x, maka hasilnya langsung menjadi ln fungsi x plus c ya. Ini contohnya seperti itu ya. Ini saya beri contoh tadi ya, integral dari x kuadrat, maaf kurang sedikit, x kuadrat min 2x plus 5 misalnya seperti itu ya. Ini menjadi x min 1 ya. Integralnya bagaimana? Kita agak sulit, wah kok rumit, enggak ya. Kita perhatikan turunannya ini apa ya. Ya, lihat, atau begini aja, P sama dengan x kuadrat min 2x plus 5. Kita turunkan P ke x, hasilnya adalah 2x min 2 ya. Kalau kita keluarkan 2-nya menjadi x min 1, sama dengan ini ya. Nah, dengan demikian supaya hasilnya menjadi 2x min 2, berarti ini kan harus dikalikan 2. Kalau dikalikan 2 harus dibagi 2. Nah, seperti itu. Jadi kalau ini saya tulis menjadi integral 2, ini saya tulis secara detail biar tidak bingung. 2 per 2 kan 1 ya. X min 1 x kuadrat min 2x plus 5 dx.
2x min 1 ya. Ini kan hasilnya ini ya. Jadi kalau 2 ini kali x min 1 hasilnya kan ini. Ya kan sama. Sehingga saya tulis menjadi setengah ini 2 ini saya keluarkan integral menjadi setengah dari integral 2x min 2 per x kuadrat min 2x plus 5 dx. Ini adalah turunannya ini ya. Jadi bentuknya seperti itu sehingga kita bisa lihat bahwa integral tersebut sama dengan setengah dari, karena ini turunan ini adalah ln dari x kuadrat min 2x plus 5 plus c. Begitu. Nah, jadi tentu saja tidak semua bisa dibawa ke bentuk seperti sekian bentuk seperti ini. Jadi tapi hubungan antara fungsi dan turunannya itu banyak sekali ditemui dalam berbagai persoalan ya. Jadi ingat, apalagi nanti di semester 3 ada yang namanya persamaan diferensial. Nah, itu nanti campur aduk ya antara fungsi, turunan dan integral dicampur jadi satu ya. Sekarang ini dulu ya. Kemudian saya lanjutkan gambaran yang berikutnya ya. Nah, ini bukan teorema ya, ini hanya sekedar uraian ya. Jadi di sini nanti kalian bisa lihat bahwa integral dari suatu pembilangnya fungsi x, tapi di atasnya penyebutnya ada fungsi aksen x atau turunannya, maka turunannya hasilnya adalah ln fungsi x ya. Berikutnya adalah fungsi dari eksponensial ya. Y sama dengan e pangkat fungsi x ya. Kalau kita punya misalnya kita y sama dengan e pangkat 2x, nanti turunannya ini tetap sama saja e pangkat 2x kali turunannya ini menjadi kali 2. Seperti itu. Simple, sangat simple ya. Itu. Nah, demikian pula kalau y pangkat, misalnya y sama dengan e pangkat sinus x ya. Turunannya adalah e pangkat tetap sinus x kali turunannya di dalam sinus x adalah cosinus x. Begitu seterusnya ya. Nah, bagaimana dengan ini? Sama saja ya. Bagaimana dengan ini? Yaitu turunannya adalah y aksen sama dengan e pangkat fungsi x ya. Ingat bahwa e pangkat x turunannya tetap e pangkat x ya. Kalau e pangkat fungsi x tetap e pangkat fungsi x kali fungsi aksen x. Bedanya nih ya. Itu. Nah, dengan demikian maka integral dari e pangkat fungsi x di dalamnya adalah fungsi aksen x dx. Fungsinya turunannya, maka hasilnya adalah e pangkat fungsi x plus c ya. Ini hasil yang ini ya. Dengan cara yang cara yang sama kalian bisa membangun suatu bentuk fungsi kalian sendiri, kemudian Anda coba turunannya, berarti nanti integralnya adalah fungsi semula ya, fungsi sebelumnya ya. Itu. Jadi ini hanya sekedar namanya trik integral ya, atau di dalam buku Purcell itu adalah teknik-teknik integrasi ya. Itu ya. Nanti kita akan perdalam lagi tentang teknik-teknik integrasi. Di dalam Purcell teknik-teknik integrasi ditaruh di belakang ya, di belakang buku. Kalau saya balik, saya taruh di depan karena nanti di belakang adalah terapan integral ya. Bagaimana kita menghitung luas, menghitung volume dan sebagainya ya. Jadi sengaja saya ajukan teknik integrasi ini di bagian awal ya, supaya bisa lebih leluasa nanti di belakangnya ya. Begitu. Saya kira cukup sekian untuk modul kali ini ya. Silahkan dipelajari. Nanti ada tugas ya untuk dikerjakan
bisa disusun melalui online ya. Begitu. Saya kira cukup sekian dulu pagi ini modul ini ya. Silahkan dipelajari. Saya kira itu dulu.